dia kan sampai SMA. Nah dari situ tuh banyak teman-teman saya suka ngeluh kayak matematika itu susah, bikin pusing. Nah padahal menurut saya ya mungkin untuk beberapa materi iya, tapi sebagian besar itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang di channel saya Gunsan Talk. Perkenalkan, saya Ferdi Gunsan. Channel ini adalah channel terbaru saya di Facebook. Tentunya pemirsa juga sering melihat saya di LNTV Broadcast. Kali ini kita di channel Gunsan Talk yang ada program acara baru. Saya perkenalkan, nama saya tetap Ferdi Gunsan. Proca, kalau saya nyebutnya program acara baru di sini bernama GAS. Singkatannya GAS. GAS adalah guru adalah saya. Biar gampang nyebutnya, jadi kita sebut GAS. Program acara ini berbicara tentang guru atau calon guru ataupun dosen, tentang pandangannya terhadap pendidikan di Indonesia. Guru sering juga kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Guru juga tidak selalu di sekolah formal, di lingkungan kita, di alam juga itu sebagai guru juga, mengingatkan kita sebagai kita harus mengingat di alam itu juga ada gurunya gitu. Kalau kita merusak alam itu juga akan rusak nanti lingkungan kita. Guru saat ini punya dilema yang besar untuk mengatasi anak-anak nakal, anak-anak bandel. Guru tidak bisa lagi memarahi dengan mencubit, memukul, atau cara lainnya seperti di era saya, tahun 70-an atau tahun 80-an. Karena guru bisa dilaporkan sebagai pelanggaran HAM ataupun pidana. Jadi sedikit-sedikit sekarang kalau guru menyentuh murid pun bisa dilaporkan oleh orang tuanya. Jadi sangat sulit guru memberikan sanksi dengan lembut. Berhasilkah dia dengan lembut? Ternyata malah banyak siswa-siswa itu yang melawan gurunya, dan akibatnya gurunya menjadi tidak berharga di mata siswa. Adapun juga yang menantang untuk duel, ngajak berantem, ini ada ditemukan di tempat-tempat lain, bukan di tempat sini tentunya. Kalau guru emosi juga salah, dilawan juga salah. Apakah ini yang menjadi cerminan para koruptor saat ini yang masa bodoh dengan sanksi dan rasa malu? Karena sudah dididik, bukan dididik sebenarnya, dari sekolah itu mereka sudah mengalami perlawanan, dan rata-rata koruptor adalah bersekolah tinggi. Jarang ditemukan kalau koruptor itu tidak sekolah. Tapi kalau yang tidak sekolah itu mungkin preman di jalan, bukan koruptor, namanya dia pungli. Peran guru menjadi penting untuk generasi penerus bangsa. Tapi guru juga harus diberikan kekuasaan yang kuat dan terarah agar para siswa yang melanggar aturan diberikan sanksi keras. Bintang tamu saya yang perdana kali ini adalah seorang gadis ayu dan cantik, masih sangat muda. Beliau adalah mahasiswa S2 Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan Unila, program studi matematika angkatan tahun 2022. Dia adalah Rizky May Sapitri. Silakan Rizky May. Tepuk tangannya mana? Kok nggak ada tepuk tangan ini penontonnya? Oke. Apa kabar? Kakak, panggilnya kakak Mei aja ya? Oh, boleh. Bu guru nanti di sekolah ya? Iya, siap. Bu guru dari sekolah. Tadi udah ada linknya itu, kalau mau di-share. Ada linknya. Oke, Kak Mei, kita bincang santai aja ya. Kita bincang saya. Mungkin ini yang perdana di program saya. Program namanya GAS, guru adalah saya. Nah, disingkat GAS supaya lebih mudah ya kan, lebih mudah mengingat, lebih mudah searching ya. Nah, saya ingin perkenalan dulu sama Mei. Mungkin nama lengkap Mei apa?
Nama lengkap saya Rizky Mei Safitri. Rizky Mei Safitri, oke. Terus anak keberapa dari ini? Berapa saudara? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi punya adik ya? Ada Pak, ada 1. Ada 1. Iya. Wanita apa ini? Adik saya laki-laki, sekarang kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP. Kalau keluarga dari apa? Guru juga apa gimana? Oh bukan. Kalau bapak petani, kalau ibu ya ibu rumah tangga biasa. Oh, ibu rumah tangga. Iya. Kakak Mei ini sekarang ikut orang tua di sini, lagi kuliah ini atau sendiri? Oh, kalau selama kuliah ini saya ngekos di Kampung Baru, sekitaran Oh, sekitaran Unila ya? Iya, ya, sekitaran Unila. Nah, kita coba bongkar sedikit tentang Rizky Mei Safitri. Nah, S1-nya dia di Unila. Nah, coba dulu TK-nya di mana? TK-nya. Ada TK nggak? Pernah ngalamin TK? Oh, TK Pak, TK. Saya TK 2 tahun di TK Islam Arusda di Bogor. Kok malah di Bogor? Iya, karena sebelumnya itu orang tua saya kerjanya di Bogor. Oh. Bapak saya kerja di Bogor, Guru? jadi bukan di Pengusaha? kantor. Perkantoran dinas, tapi bukan ASN, bukan PNS, bukan ya? Oh, jadi lahir di Bogor ini? Bukan juga Pak. Oh, bukan juga. Lahirnya di Jogja. Waduh, udah banyak ngalah lahir di Jogja, TK di Bogor, TK di 2 Bogor, tahun. Terus iya. SD-nya? SD-nya udah di Lampung, tapi SD-nya di Tanggamus juga. Di Tanggamus ya? Wonarjo, ya. Tanggamus. Nah, pemirsa perlu diketahui, Mei ini asalnya dari Gisting, Kabupaten Tanggamus ya? Ya. Tapi lahirnya bukan di situ malahan ya? Bukan, Lahirnya malah di Jogja aslinya ya? Iya. Nah, di SD di Gisting ya? SD negeri 1 apa? Wonarjo, Sumberjo maksudnya Pak, bukan di Sing, di Sumberjo. Sumberjo itu tapi masuk Tanggamus, Tanggamus. Nah, di SD negeri. Iya, SD negeri. Nah, kalau SMP-nya? SMP-nya di Sumberjo juga, di SMP Negeri 1 Sumberjo. SMP Negeri 1 Sumberjo, Tanggamus. Kemudian SMA? SMA-nya di Sumberjo juga, SMA Negeri 1 Sumberjo. Jadi 1 semua ya? Iya. SD 1 juga pun tadi? Iya, SD 1, SMP 1, SMA 1. Semuanya. Terus kuliah di Unila? Nah, Bukan ini, Unila 1 bukan ya? bukan. Tapi S1 ya? S1 di Universitas Lampung. Kenapa Mei ngambil di Unila? Unilanya dulu belum pernah. Kenapa ngambil fakultas? Kan banyak yang di luar atau apa waktu habis lulus SMA itu gimana? Kenapa ke Unila gitu? Kenapa di Unila? Pertimbangannya sebenarnya dulu agak berat antara mau keluar Lampung atau tetap stay di Lampung. Tapi melihat beberapa universitas yang ada di Lampung dan Unila ini termasuk, dari pandangan saya itu termasuk yang terbaik. Ya? Nah, maka dari itu saya memutuskan untuk kuliahnya di Universitas Lampung juga. Selain itu sudah banyak juga seperti kakak kelas yang kuliah di Unila, kemudian kakak kelas dari SMA ya? Kuliahnya di Unila dan ternyata sukses juga. Kenapa ngambilnya keguruan? Dulu S1-nya prodi matematika juga? Iya, pendidikan matematika. Kenapa ngambil matematika? Apa karena di SMA-nya itu kawan-kawan, ayo kita ikutan sini, gerombolan yang ikut situ atau rombongan ngikut situ, atau memang punya keinginan lain atau support dari orang tua ataupun keluarga? Seperti apa itu? Memang apa ambil matematikanya dulu ya Pak? Ya. Keguruan. Karena saya suka matematika. Oke, pertama suka matematika. Iya. Jadi nggak ada masalah di SMA itu, yang nggak ada rasa takut menghadapi matematika, nggak ada. Oke, yang kedua. Saya suka matematika. Kemudian kalau dari sekolah malah nggak ada yang ngambil matematika. Kan jadi nggak ikut ikutan IPA dari jurusannya ya, IPA ya? IPA, jurusan IPA. Tapi memang pengennya di matematika. Oh, itu udah pilihan. Iya, pilihan pertama matematika. Tapi kalau seandainya pilihan kedua? Pilihan keduanya fisika. Ini FKIP juga? Iya. Oh, jadi memang sudah termotivasi untuk menjadi guru ya? Iya. Karena matematika kan nggak selalu pendidikan, ada MIPA murni ya kan, di murni. Tapi memang fokusnya mau ke pendidikan. Mau ke pendidikan. Kenapa ke pendidikan itu? Apa yang menyebabkan tertarik di dunia pendidikan? Kenapa kan tadi matematika? Ya, suka matematika. Terus kenapa mau mendidik itu? Karena
saya kan belajar matematika udah dari TK sampai SMA. Belajar apa di TK matematika? Belajar Saya di ngitung TK buah ya? Saya di TK sudah belajar matematika, Pak, penjumlahan. Oh, Jadi dalam itu sudah ini benda, bentuk benda di TK. dikasih buku, ada bukunya. Iya, tapi benda bentuknya benda-benda Iya. nanti di buku itu. Buah-buah. Jeruk, buah-buah. Oke, Nah, oke. Nah, itu terus udah. lanjut ke pendidikan tadi. Dia kan sampai SMA. Nah, dari situ tuh banyak teman-teman saya suka ngeluh kayak matematika itu susah, bikin pusing. Nah, padahal menurut saya ya mungkin untuk beberapa materi iya, tapi sebagian besar itu tidak. Maka dari itu saya tuh pengen orang-orang kayak merubah paradigmanya atau stigma tentang matematika, bahwa matematika itu tidak sulit. Oke. Maka dari itu saya tertarik buat masuk di keguruan. Jadi tidak sulit itu menurut seorang Mei, kenapa tidak sulit itu? Karena matematika itu sebenarnya ada di sekitar kita, di kehidupan kita. Jadi semuanya itu pasti berhubungan dengan matematika. Jadi ya kita aja udah terbiasa. Nggak gitu, perlu ada dalam rasa keseharian. takut gitu ya. Karena dalam keseharian aja matematika itu pasti ada. Jadi jangan apa-apa kalau udah berhubungan matematika pasti susah. Nah, insya Allah enggak, kalau kita belajarnya benar-benar. Kalau belajar benar nggak perlu takut ya sebenarnya. Iya, nggak perlu takut. Dia hadapi yang menjadi tidak bisa itu karena kita punya rasa takut ya. Iya, dari awal dengar matematika aja Udah langsung ada rasa takut ya. Matematika udah pening. Nah, dari lulus S1 ya, sekarang udah ngajar Bang? Kalau mengajar di sekolah saat ini sih sedang tidak, tapi kalau privat. Oh, ada privat ya. Ada, Pak. Privat khusus matematika itu untuk ngajar siswa apa? SMP, SMA? Kalau saat ini privat itu ada yang di SD, SMP, dan SMA. Oh, SD, SMP, SMA. Iya. Wah, hebat. Jadi tiga-tiganya dikumpulin satu tempat apa kunjungan? Kunjungan ke rumah-rumah ya? Dari rumah ke rumah, Pak. Oh, dari rumah. Jadi kegiatan sehari-hari selain kuliah S2 dan ada kegiatan mengajar tadi ya, apa Iya, privat ya tadi ya, Iya, ngajar privat tadi ya. Apa ada kegiatan lain nggak selain itu? Ya kalau yang rutin kuliah sama privat itu aja sih. Yang rutin itu ya di situ. Apa namanya, sering pulang nggak ke kampung? Apa setiap minggu, apa setiap bulan? Nah kalau sekarang sih jarang, ada sebulan sekali. Ada sebulan sekali. Ya, bahkan sebulan lebih. Dari S1 nih, ya kan, terus ngambil S2. Ngambil S2. Kenapa harus ngambil S2? Nggak nyari kerja dulu atau ngelamar jadi guru dulu atau gimana? Sebenarnya setelah lulus dari S1, bahkan sebelum lulus S1, saya udah terjun ke sekolah sih, Pak. Saya jadi guru pengganti di salah satu SMP negeri Bandar Lampung. Itu sebelum saya lulus. Oh, waktu masih S1 ya, sebelum lulus. Nah, kemudian setelah lulus, sebenarnya saya tuh udah mengajar di salah satu SD swasta di Bandar Lampung juga. Oh. Nah, tapi Pengen jadi dosen kah? Karena S2? Nah, ya entah bagaimana, kebetulan ada tawaran beasiswa dari dosen, beasiswa untuk lanjut S2. Tadinya niatan saya itu mau kerja dulu, coba cari pengalaman sebagai guru. Tapi ya tiba-tiba ada tawaran tadi beasiswa dan sepertinya lumayan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk lanjut kuliah dulu. Kuliah S2. Lanjut kuliah S2. Jadi free dong? Iya. Sudah tidak luar di sekolah biasa lagi. Iya. Jadi kalau dapat beasiswa kemudian ini kan lebih enak di umur muda. Kelahiran tahun berapa? 1999. 99 ya, dia masa reformasi, sekarang jadi umur 23 ya? Iya, 23. Masuk 23 tahun ya? Iya, Pak. Oke, masih muda, udah S2, tahun depan sudah ya S2 ya, MPD berarti ya? Amin. 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 Nah, karena tadi ada beasiswa, sebenarnya lebih milih jadi guru apa jadi dosen? Kan kalau udah S2 kan bisa jadi dosen. Kalau bisa jadi dosen sih pengen jadi dosen Pengen aja. jadi dosen, oke ya. Dosen itu sama aja sebenarnya guru ya, Iya. cuman beda tingkatan aja kan gitu, beda tingkatan aja. Yang diajar sudah lebih dewasa ya. Oke, nah menurut Mei,
apakah model pendidikan di Indonesia ini sudah baik gitu menurut Mei yang sudah S1 sekarang S2 di pendidikan matematika? Silakan. Kalau secara umum sih saya belum bisa mengklaim atau apakah sudah baik atau belum. Tapi ada masalah nggak? Ada masalah nggak kalau ngelihat itu? Ada yang perlu diperbaiki nggak ngelihat dari luarnya nih sebenarnya? Kalau dari luar, ada yang perlu diperbaiki nggak? Yang nggak harus kita perbaikinya apa? Tapi menurut Kakak Mei ini ada yang perlu diperbaiki nggak? Kalau menurut saya ada sih Pak. Ada yang perlu diperbaiki ya? Iya. Nah, intinya ada yang perlu, kita nggak perlu ke detailnya nanti saja. Tapi ada yang perlu diperbaiki dengan sistem seperti ini. Ya. Ada. Nah, kan ini umumnya kan orang sudah sekolah, masuk kerja atau apa. Kan kebanyakan kalau dia belum kerja, mau cari kerja. Bukan cari uang, cari kerja dulu. Nah, ketika sudah kerja, dia pasti pingin dapat uang berlebih. Nah, kalau pandangan Mei atau menurut Mei gitu, targetnya kuliah ini sekarang masuk di S2 ini mau mencari uang atau menjadi pendidik yang baik? Kalau tujuan utama sih pasti yang jadi pendidik dulu Pak, pendidik yang baik. Karena tadi tujuan awal saya kuliah aja dari SMA kan ingin ya palingnya berusaha merubah walaupun sedikit paradigma orang tentang matematika. Jadi tujuan utamanya masih itu. Mau menjadi pendidik yang baik ya. Iya. Nah kan melihat fenomena sekarang ini, korupsi itu sudah tidak lagi di pejabat publik saja gitu, di pemerintahan saja, tapi bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di universitas gitu ya. Bagaimana pendapat seorang Mei sebagai siswa dan tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga pendidik, apabila korupsi itu dilakukan oleh dosen ataupun guru ataupun kepala sekolah ataupun tenaga pendidik apapun ataupun rektor? Gimana pendapat Mei? Baikkah atau tidak baikkah? Ataukah seperti itu pendidikan kita? Kalau menurut saya sebenarnya dari korupsinya aja ya, mau siapapun yang melakukan, baik pejabat tinggi ataupun dari yang rendah aja, bukan yang rendah ya, maksudnya dari tingkatannya, itu aja udah tidak baik. Kita belum lihat siapa pelakunya ya, tapi dari tindakannya, dari korupsinya aja itu sudah tidak baik. Apalagi kalau korupsi itu dilakukan di lingkungan pendidikan, oleh satuan pendidikan, entah kepala sekolah, entah guru, ataupun pegawai sekolah yang lain, itu udah pasti contoh yang tidak baik bagi siswa. Contoh yang tidak baik ya. Iya, padahal kan di lingkungan pendidikan itu harusnya biasanya siswa itu kan selalu mencontoh guru. Iya. Ataupun yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau dari situ aja udah diberikan contoh yang tidak baik, gimana ke depannya? Nah, menurut Mei, ada yang salah nggak sama pendidikan kita ini? Kan mereka itu rata-rata orang pinter lah menurut kita, karena terdidik pasti. Ya, karena rata-rata terdidik. Ada yang salah nggak dengan pendidikan kita di Indonesia ini? Ada yang salah kah? Gitu? Ada atau tidak ya pertanyaannya, Pak? Sepertinya sih ada. Karena kan tadi seperti kata Mei kan, tujuan pendidikan itu menjadikan orang baik, orang pandai, tapi di dalam koridor yang baik, yang positif ya. Nah, tapi kalau kejadiannya menjadi negatif, berarti ada yang salah kan? Enggak. Ada yang salah dalam pendidikan itu yang menurut saya juga perlu generasi penerus seperti Mei dan kawan-kawan juga merubah sistem seperti itu, merubah kebijakan seperti itu agar menjadi seperti orang-orang kita setelah kemerdekaan gitu. Setelah kemerdekaan kan cita-cita luhurnya menjadikan Indonesia ini yang baik kan gitu. Nah, tapi bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik. Nah, perlu dibenahi nggak gitu? Perlu dibenahi nggak yang seperti itu? Sangat, Pak, sangat perlu. Apalagi buat generasi muda. Jadi kuncinya menurut Mei, kunci dari kesalahan ataupun dari yang tidak baik dilakukan oleh tenaga pendidik umumnya ataupun tenaga-tenaga di pimpinan kita, itu dimulai dari pendidikan apa tidak? Dimulai dari pendidikan. Karena pendidikan itu kan yang akan menjadi bekal kita nanti untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi pendidikan itu sangat penting. Apalagi buat generasi muda. Jadi kuncinya menurut Mei, kunci dari kesalahan ataupun dari yang tidak baik dilakukan oleh tenaga pendidik umumnya ataupun tenaga-tenaga di pimpinan kita, itu dimulai dari pendidikan apa tidak?
dari pendidikan ya. Jadi akhlak dan perilaku itu penting Iya, ya. penting. Sangat-sangat penting ya. Nah, itu yang Ya. utama. Itu yang utama ya. Nah, Mei kan seorang muslim ya. Ya, Menurut Mei gitu, di mata agama, salah nggak orang korupsi itu? Terus hasil uang korupsinya dibangunkan masjid atau dibangunkan sekolah gitu untuk mendidik, salah nggak? sebenarnya tujuannya itu baik, Oke. tujuannya. Tapi alangkah bagusnya kalau tujuan yang baik itu dimulai dengan hal yang baik juga atau awal yang baik. Nah, kalau awalnya aja udah kayak uangnya dari korupsi, sumber dananya tuh. sumber dananya dari korupsi kan jadi nggak baik ujungnya. Padahal ya maksudnya baik, tapi ya asalnya nggak baik, ya gimana mau jadi Tapi baik? kalau agama memperbolehkan nggak seperti itu? Jadi uang yang tidak halal itu boleh nggak Sebenarnya dibuat kalau- untuk itu? Agama membolehkan nggak? Oh, kita korupsi dulu nih. Udah itu kita sumbangkan gitu. Sebenarnya tidak sih Pak, kalau Nggak ada ya? menurut saya. Karena kalau kita makan aja sesuatu yang nggak baik kan hasilnya itu bakal Tidak baik juga. Apalagi Oke. itu untuk bangunan masjid ataupun sekolah. Mungkin jadi tidak berkah lah Tidak jatuhnya berkah. Pak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dunia pendidikan. Nah, apa namanya kurikulum nih? Kurikulum ini kan berkembang terus. Kan Menteri katanya berkembang. Menurut Mei, apakah kurikulum ini memang sudah benar atau sudah baik lah, bukan benar ya, sudah baik atau memang perlu ada perubahan-perubahan yang bisa membuat orang menjadi baik? Karena kalau saya secara pribadi melihatnya ini masih ada yang salah loh dengan kurikulum, atau manusianya yang salah. Apa pendapat Mei? Kalau dari sistem kurikulum pasti ketika menyusun itu kan banyak pertimbangan Pak. Pasti pertimbangannya ya mengikuti perkembangan zaman, terus kebutuhan-kebutuhan siswa. Oke. Karena kan semakin maju pasti kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan siswa atau yang harus dikembangkan pada diri siswa itu kan berbeda dengan yang dulu. Nah, menurut saya ya adanya pengembangan kurikulum tadi atau perubahan kurikulum itu hal yang bagus. Namun, nah dalam praktiknya atau dalam penerapannya itu kadang harus banyak ditinjau ulang. Apa perlu ada yang ngontrol, apa perlu Iya. ada yang mengawasi gitu Nah, untuk iya. pelaksanaan itu? Karena kan banyak aspek yang harus diperhatikan ketika kita ingin menerapkan suatu kebijakan, apalagi kurikulum. Melihat situasi sekolah yang beda-beda kan, apa dari kota desa aja udah Udah beda. Nah, Tapi kan ada teknologi. teknologi kan kadang tidak menjangkau juga Pak ya. Tidak menjangkau desa. gitu juga, dan nggak menjamin ya. Iya, Nggak Pak. menjamin juga ya, kalau yang apa namanya manusianya juga nggak bisa mengerjakannya ya. Iya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Makanya ya adanya pergantian kurikulum itu ya bagus, tapi ya harus banyak-banyak lah ditinjau ulang. Ditinjau ulang. Oke. Mei, adakah ini apa cita-cita Mei yang belum tercapai saat ini? Cita-cita saya juga belum tercapai Pak sekarang. Hah? Memang belum tercapai. Belum tercapai. Bisa diungkapkan cita-citanya yang belum tercapai itu? Banyak ya. Hah? Banyak. Banyak. Tapi belum. Tapi udah ada belum yang tercapai? Ada. Sudah ada yang udah Ada, tercapai ya. yang Tapi tercapai, karena ada. dia banyak, ya berarti ada Banyak. urutannya ya. Iya. Ada urutan yang perlu dicapai. Jadi masih banyak ya, karena Iya, umur Bang. juga masih baru 23, masih banyak, masih panjang kehidupannya. Nih sebelum kita tutup, saya mau tanya pendapat dari Rizky Mei. Apa arti kesuksesan dan kebahagiaan? Kesuksesan apa, kebahagiaan apa? Kesuksesan apa? Menurut Mei sendiri, apa arti kesuksesan itu? Kalau dari saya pribadi, kesuksesan itu ketika saya bisa menggapai cita-cita saya atau impian saya. Itu menurut saya sudah sukses. Itu kalau dari saya. Karena kan Bukan kesuksesan harus itu banyak uang? ya kalau memang cita-cita saya banyak uang ya berarti harus banyak uang, Pak. Oh, jadi Tergantung dari masing-masing individu. Oke. Tapi kalau menurut saya kesuksesan itu ketika saya sudah bisa Mencapai mencapai cita-citanya. cita-cita saya atau impian saya sudah terpenuhi. Nah, itu berarti saya sudah sukses. Nah, kalau kebahagiaan, Kebahagiaan, bahagia. bahagia. Bahagia itu apakah harus sukses? Apakah
harus mendapatkan sesuatu, harus mendapatkan apa namanya ya, aset yang banyak atau uang yang banyak. Kebahagiaan menurut Mei yang bahagia. Sehari-hari juga kan kita bisa bahagia gitu ya. Iya. Nah, apa arti dari sebuah kebahagiaan itu? Bahagia itu satu kata, tapi deskripsikannya Luas susah ya. Nah, tapi menurut Mei aja lah, jangan ini. Bahagia itu ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain dah. Itu bisa bermanfaat untuk itu kebahagiaan ya. Iya. Oke, pantas sering memberikan manfaat untuk Kak Eko. Sering membantu Kak Eko ya, karena bahagia. Oke, itu kan kebahagiaan juga loh. Kan kebahagiaan juga. Iya. Oke. Nah, ini yang terakhir, personal bisa Mbak sudah punya tunangan atau pasangan belum? Tunangan Pak. Tunangan apa pasangan dulu lah baru tunangan ya kali ya. Pasangan udah. Ini konteksnya gimana ya pasangan? Pacar lah kalau kata anak muda sekarang, punya pacar belum? Ya, kalau belum kan kita bisa ini di sini. Di penonton ini nanti kan bisa ya, siapa tuh kontak Mei kan? Hah? Aduh, personal. Ya udah, kalau belum mau jawab biarkan dulu. Ya, biar jadi personal Pak. Nanti tahu-tahu sebar undangan aja. Ada nggak Pak kriteria tertentu dari pasangan hidupnya? Kriteria tertentu. Nah, cowoknya harus begini, punya kerjaan gini atau punya mobil sekian, punya rumah sekian. Kalau dari segi finansial atau pengen sebenarnya nggak ada kriteria. Nggak ada kriteria. Ya. Tampilan harus ganteng, tinggi, besar, gendut. Kalau ganteng kan relatif Pak. Yang penting di mata saya itu udah punya chemistry ya. Udah ganteng, udah cukup. Mungkin lebih ke yang sefrekuensi ya dan nyaman. Satu aja. frekuensi. Iya. Jadi satu frekuensi bisa sama-sama guru kan? Bisa. Bisa sama guru. Bisa. Kalau petani boleh nggak? Misalnya ada petani yang menyukai Kakak Mei, boleh? Ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Setiap orang punya hak. Punya hak. Oke. Setiap orang punya hak menyukai. Iya. Tapi setiap orang juga punya hak untuk menolak. Ya. Oke. Nah, menurut Mei, kalau seorang wanita sudah menikah itu masih perlukah melayani suami dan anak-anaknya? Kalau dulu zaman orang tua saya itu kan kodrat wanita itu adalah melayani. Nah, di zaman era modern, era milenial ini masih perlukah seperti itu atau cuek-cuekan aja? Lulu gua gitu. Kalau menurut saya masih perlu Pak. Ya karena kan itu sudah seperti kewajiban. Kalau menurut saya, maksudnya bukan melayani juga sih. Kayak ya melayani kan tanda petik, bukan semua dilayani gitu. Artinya apa? Kebutuhannya menyiapkan makan misalnya. Penampilannya atau pakaiannya masih perlukah seperti itu? Masih perlu, tentu aja perlu. Kalau misalkan masih individu mainnya kayak ya ini kan ini kamu sendiri, saya sendiri, ya buat apa menikah itu ya, aja masing-masing dia mesen GoFood sendiri, ya kan, pasangannya atau nanti main mesen GoFood sendiri ya kan. Nggak seperti itu ya, walaupun dunia modern ya, tinggal caranya aja mungkin ya, caranya mungkin berbeda. Cara melayaninya berbeda karena sama-sama misalnya punya karir atau sama-sama punya kerjaan kan pasti ada caranya ya, bisa pesan catering gitu ya. Iya, tapi kan makannya bareng-bareng. Jangan terus sendiri-sendiri. Makanya dengan itu nggak bisa, dengan apa live streaming atau voice call atau video call nggak bisa ya di situ ya. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak? Ini terakhir, kalau ada yang mau disampaikan sama pemirsa di program Guru Adalah Saya. Oh, sedikit aja Pak. Ya. Mungkin untuk rekan-rekan semuanya, saya ingin ini aja memberikan sedikit semangat lah. Ini untuk rekan guru apa semua rekan ini? Ya, semuanya aja. Semuanya. Oke. Kalau misalkan rekan-rekan memiliki impian ataupun cita-cita namun memiliki banyak keterbatasan, itu jangan patah semangat. Karena kalaupun teman-teman berusaha, insya Allah bakal ada jalan. Entah jalan yang diberikan Tuhan seperti apa, tapi insya Allah bakal ada jalan. Insya Allah ada jalan. Ya, karena saya sendiri udah merasakan segala keterbatasan. Jadi jangan pernah putus asa ya. Keterbatasan bukan jadi apa namanya?
penghalang untuk menggapai cita-cita. Karena insya Allah walaupun ditutup satu jalan, bakal ada 1000 jalan yang lain untuk menggapai cita-cita. Jadi tetap semangat nih buat semuanya. Tetap semangat, jadi bukan penghalang. Iya. Pemirsa Gas, Guru Adalah Saya. Demikianlah bincang perdana kali ini dengan Rizky Mei Sapitri, seorang tenaga pendidik yang sedang menjalani kuliah S2 Prodi Matematika di Unila. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Mohon maaf kepada bintang tamu saya, Kakak Mei, kalau ada salah-salah kata atau ada pertanyaan yang kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Dan pada pemirsa Guru Adalah Saya juga memohon maaf jika sajian acara ini belum memenuhi keinginan para pemirsa sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like and comment untuk koreksi ke depan. Kesuksesan menurut saya, kesuksesan dan kebahagiaan itu menurut saya bukan seberapa banyak Anda mendapatkan aset dan uang, tapi sudahkah Anda menikmati apa yang Anda miliki? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.